Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Budaya Organisasi yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Elsa Nadila dengan NIM 19042099. Selanjutnya Alisa Putri Hanani Indra dengan NIM 19042102. Selanjutnya Ardinda Melinda Fia Fitri dengan NIM 19042106. Dan yang terakhir, Liza Fatriola dengan NIM 19042147. Di pertemuan ke-6 ini, kami akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan apabila memiliki budaya organisasi yang sehat. Bila budaya perusahaan yang ada justru menurunkan tingkat produktivitas dan profitabilitas perusahaan, mungkin hal ini disebabkan karena budaya organisasi yang tidak baik. Untuk memperbaikinya, kita perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Menurut Mondi dan Nui menyatakan bahwa rangkaian perilaku dari pemimpin perusahaan menjadi akar dari budaya suatu perusahaan. Selain faktor kepemimpinan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu contohnya yang pertama motivasi. Motivasi karyawan dalam bekerja biasanya dapat berupa uang, apresiasi terhadap kerja keras karyawan, dan perhatian terhadap lingkungan kerja. Lalu yang kedua ada gaya manajemen dan kepemimpinan. Gaya manajemen dan kepemimpinan yang ada di perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga yaitu ada komunikasi. Pola komunikasi yang berdampak positif efektif bagi budaya perusahaan adalah yang bersifat. Komunikasi yang efektif memudahkan pihak manajemen untuk melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, mengumumkan aturan perusahaan, dan informasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu ada karakteristik dan struktur organisasi. Bidang yang digeluti organisasi mempengaruhi budaya yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Contohnya seperti perusahaan yang bergerak di bidang kreatif memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan organisasi pemerintahan. Dan juga kompleksitas hierarki dan ukuran organisasi juga mempengaruhi hubungan pribadi, kebebasan, dan proses komunikasi antar anggotanya. Yang kelima yaitu tingkat formalitas organisasi. Organisasi dengan tingkat formalitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghindari segala sesuatu yang tidak pasti dan berpegang teguh pada semua aturan tertulisnya. Sedangkan dalam organisasi dengan tingkat formalitas yang rendah justru menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri. Dan yang terakhir yaitu nilai yang dianut individu. Nilai-nilai yang dianut setiap individu dalam suatu organisasi akan mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Misalnya, nilai akan waktu, efisiensi, diri, tindakan, dan kerja. Contohnya, bila kebanyakan individu yang berada dalam suatu organisasi tidak menghargai kejujuran, maka budaya perusahaan tersebut juga tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.